Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah banyak belajar tentang bahagia dari Raja Daud, dari pemazmur. Sebenarnya kita juga bisa belajar tentang bahagia dari Salomo. Setelah melakukan petualangan hidup yang begitu luar biasa dengan segala liku-likunya, Salomo dalam pertobatannya ia telah mengalami banyak sekali pembelajaran. Lalu dia memberikan penegasan demikian: berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan yang memperoleh kepandian. Itu nilainya melebihi daripada keuntungan perak dan juga emas, penghasilan emas. Bahkan segala upaya usaha untuk mendapatkan apapun tidak ada yang dapat menyamainya. Ini berarti nilai hikmat dan kepandian itu begitu tinggi. Nah, sudah barang tentu setiap orang ingin memiliki hikmat, ingin juga sekaligus mempunyai kepandian. Nah, kira-kira siapa orang-orang yang akan memiliki hikmat dan sekaligus mempunyai kepandian? Di dalam pasal yang kedua, Salomo menegaskan dalam Amsal bahwa Tuhan yang memberikan hikmat. Dari mulut Tuhan keluar pengetahuan dan juga kepandian. Berarti sumber hikmat, sumber kepandian itu adalah Tuhan. Hikmat, kepandian, pengetahuan yang sejati tidak berasal dari bawah langit, tetapi berasal dari segala sumber, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Tuhan Sang Pencipta yang adalah Sang Pengasih. Tuhan pengasih dan sekaligus Tuhan penyayang. Tuhan telah menyediakan bagi kita jalan-jalan yang semestinya kita tempuh supaya kita menikmati, mengalami kebahagiaan sepanjang umur hidup kita. Dan ada catatan penting di sini: berbahagialah setiap orang yang mendapatkan hikmat dan sekaligus memperoleh kepandian. Dan orang yang mendapatkan hikmat dan sekaligus kepandian tentu saja orang yang bergantung dan orang yang dekat dengan Tuhan. Bergantung dan dekat dengan Tuhan. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang memberikan hikmat, dan hanya Tuhan, dari mulut Tuhan keluar kepandian, keluar pengetahuan. Sumber dari hikmat, sumber dari pengetahuan, sumber dari kepandian adalah Tuhan. Jadi hal pertama yang penting bagi kita jika kita merindukan, menginginkan memiliki hikmat dan memperoleh kepandian adalah hidup dekat dengan Tuhan yang diimplementasikan dengan sikap hidup takut akan Tuhan. Dan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandian, dan orang yang mendapat dan memperoleh hikmat dan kepandian adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, yang menyerap segala sesuatu itu dari Tuhan karena memang berasal dari Tuhan. Jadi tak ada keinginan hal yang lainnya ketika seseorang itu mempunyai hikmat, kepandian, dan pengetahuan. Karena apa? Keinginan lain tidak ada yang menyamai itu. Dan Yakobus juga mengatakan, jikalau ada di antara kalian kurang hikmat atau tidak memiliki hikmat, mintalah kepada Dia yang mempunyai hikmat supaya Dia mengaruniakannya. Nah, bagaimana? Atau usaha konkretnya? Kalau hikmat itu datang dari Tuhan, dan Tuhan menyatakannya tidak secara seperti membalikkan blok langsung kita punya hikmat, tidak, tetapi ditegaskan bahwa dari mulut Tuhan keluar kepandian, keluar pengetahuan. Dari Tuhanlah sumber hikmat itu. Nah, apa yang keluar dari mulut Tuhan sudah dituangkan, dinyatakan kepada kita dalam satu tulisan yang disebut Torah Tuhan, firman Tuhan. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan Torah Tuhan siang dan malam. Orang itulah yang akan memperoleh hikmat, orang itulah yang akan memperoleh pengetahuan, orang itulah yang akan memiliki kepandian. Sebab akar awal dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, di dalam takut akan Tuhan itu anugerah Tuhan diberikan, yaitu hikmat melalui kebenaran firman-Nya.
Berarti barang siapa yang bertekun merenungkan firman Tuhan siang dan malam, padanya akan berhikmat, padanya akan berpengetahuan, padanya akan berkepastian yang akan membawa dia hidup di jalan. Dan setiap jalannya itu adalah jalan bahagia dan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.